Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Latif, pengajar PAIBP di SMA Negeri 3 Sumedang. Kali ini kita akan mengangkat tentang permasalahan yang timbul di kelas ya, dan tentu saja dengan pemecahannya ya. Rata-rata ini di tiap kelas, rata-rata ya, tapi tidak semuanya. Biasanya mengalami satu permasalahan ketika sedang pembelajaran, yaitu mengalami penurunan motivasi dalam pembelajaran dikarenakan rasa lelah. Karena lelah sehingga anak menjadi ngantuk ya. Jadi permasalahannya ketika sedang belajar, siswa ini ngantuk, atau dalam bahasa kita yang populer yaitu nundutan ketika belajar. Nah, pada saat pelajaran telah berlangsung 1, 2, 3, apalagi setelah istirahat kedua ya, sekitar istirahat kedua itu jam 11.45 sampai jam 12.15. Kalau yang muslim mungkin setelah sholat duhur ya. Itu terjadi permasalahan siswa menjadi tidak konsentrasi dalam belajar, bahkan sampai terkantuk-kantuk, bahkan juga ada yang tertidur pulas ya. Itu sehingga di samping bukan malas, karena siswa ini ngantuk sehingga belajar tidak fokus karena akan ngantuk. Yang kemudian berikutnya suasana di kelas menjadi tidak kondusif, dalam arti anak menjadi pasif ya. Kok sepi, kok jempling, ternyata dilihat anak tertidur, bahkan sampai pulas ada juga. Nah, itu permasalahan yang timbul. Nah, setelah dicari apa penyebabnya ya setelah anak diwawancara atau ditanyai kenapa ya penyebab siswa ada yang ngantuk bahkan sampai tertidur tadi. Ternyata mereka itu pertama ada yang mengatakan karena kelelahan. Kenapa lelah? Ternyata mungkin aktivitas sebelum belajar memang menguras tenaga juga pikiran ya. Kemudian juga ada yang mengatakan karena katanya mengalami kekenyangan ya setelah istirahat, soliskan ya, sholat, istirahat dan makan siang ya, sehingga terasa kenyang, dan setelah kenyang biasanya kan larinya ke mata dan menjadi ngantuk. Yang berikutnya masalahnya adalah karena ada juga yang karena kurang fit atau kurang sehat ya. Kemudian juga karena kurang gerak. Dan ada juga yang ditanya itu karena caper aja, cari perhatian gitu kan. Ada juga yang bosan karena mungkin dengan metode salah satu guru yang tidak menarik menurut dia gitu kan. Nah, itu masalahnya ya, kelelahan, kekenyangan, kemudian badan tidak fit, ada juga yang kurang gerak, ada juga yang caper, cari perhatian, dan juga bosan. Nah, maka dari akar masalah atau penyebab tadi, sebagai tenaga pengajar atau guru berusaha bagaimana supaya permasalahan tadi menjadi terpecahkan ya. Maka langkah-langkahnya pertama, kita selalu memotivasi belajar anak supaya tetap semangat ya, dengan cara memberikan istilahnya itu ice breaking ya, dengan jog-jog atau juga mungkin dengan teka-teki ya, dalam bahasa Sunda dengan tata rucingan, sehingga anak menjadi bergairah lagi. Kemudian yang kedua, kita rubah gaya atau metode pembelajarannya dengan metode yang lebih menyenangkan ya. Bagaimana supaya anak riang, gembira, dan ikut aktif terlibat dalam pembelajaran ya, dengan cara mungkin diskusi atau menanyai mengangkat permasalahan tertentu dan mereka disuruh mencari solusinya ya, sebagai stimulan awal. Kemudian kita juga, ini guru atau pengajar, tidak memberikan tugas yang ya menurut anak membebani ya. Artinya tugasnya itu tidak berlebihan lah. Kalau 1, 2 dan tidak terlalu memberatkan, insya Allah. Nah, kemudian melakukan refleksi pembelajaran. Setelah pembelajaran, anak diminta bagaimana pendapatnya, bagaimana hasil pembelajaran tadi ya.
sehingga anak merasa tertantang untuk memberikan sumbangsi atau saran. Yang kemudian memberi kesempatan, ini solusi juga kepada siswa yang tadi merasa ngantuk ya, untuk ambil air wudhu atau untuk cuci muka lah, supaya fresh atau supaya suasana menjadi semangat lagi untuk belajar. Jadi dari hasil pengalaman, kemudian menginvestigasi atau mendiagnosa lah apa penyebabnya, kemudian memberikan solusi, maka bisa disimpulkan bahwa pertama, kita sebagai guru memiliki peran pertama sebagai motivator ya, memotivasi, membangkitkan semangat mereka, para siswa. Kemudian juga sebagai fasilitator ya, memberikan fasilitas, memberikan mengantarkan anak ya, fasilitator dan mediator tentu saja, sehingga anak menjadi semangat, atau siswa dalam hal ini, untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kita sebagai guru juga menjadi jeli ya, menjadi lebih memahami kepada apa yang dirasakan oleh mereka ya. Nah, bagaimana setelah kita memiliki peran itu? Tentu saja kita ambil tindakan ya kepada peserta didik. Pertama, kalau memang tertidur pulas, kita bangunkan siswa tentu saja dengan penuh kasih sayang, dengan perlahan ya. Tidak istilah Sunda itu digarubahkan, sehingga mereka tidak shock ya. Tidak istilahnya tidak menjadi down semangatnya, maksudnya mungkin merasa dipermalukan ya kalau langsung dibangunkan. Yang kedua, kita posisikan tempat belajarnya menjadi dekat dengan guru ya, supaya lebih terperhatikan, dan mereka juga atau anak yang masing ngantuk mungkin ada rasa segan gitu kan untuk langsung tidur ya. Jadi ada efek istilahnya shock. Jadi mereka ada merasa tanda kutip ya, takut kalau tidur di depan guru kan, istilahnya gitu kan. Itu salah satu upaya. Kemudian diberikan tugas khusus supaya kantuknya hilang ya, apa saja lah. Nah, kemudian kalau memang darurat, memang sangat ngantuk sekali ya, kita bijak juga sebagai guru, udahlah kasih kesempatan aja untuk tidur, untuk memulihkan rasa ngantuk sok. Tapi biasanya kalau anak sudah dikasih tanda kutip teguran dari guru, biasanya langsung segar atau langsung curiga dalam bahasa Sunda ya. Nah, demikian permasalahan yang timbul dan solusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya, sama-sama pengajar mungkin yang lihat ini, atau mungkin siapa saja yang melihat video ini, semoga menjadi salah satu ilmu untuk kita sekalian dan bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang sesuai, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.